sosialisasi aplikasi SIPAPA Bro yang dilaksanakan hari ini di Semarang, Selasa tanggal 21 September 2021. Baiklah, akan kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu registrasi tamu undangan. Mohon untuk tamu undangan mengisi daftar hadir, terutama yang daring, bisa mengisi daftar hadir. Selanjutnya, pembukaan yang akan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas PUSDA Taur Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai. Kepada Bapak Kepala Bidang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat semuanya. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana sampai dengan siang hari ini kita semua diberi karunia khususnya berupa kesehatan, meskipun di dalam rangka pandemi COVID-19, tapi kita tetap semangat untuk bekerja, tentunya dengan menjaga prokes, menjaga prokes. Yang kami hormati, Bapak Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, kemudian yang secara luring ini, Kepala Bidang PPT Dinas Pusdata Taru Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, kemudian Kepala Balai Bodri Kuto, dan juga segenap Kepala Seksi di Dinas Pusdata Taru, kemudian teman-teman jabatan fungsional. Demikian juga untuk undangan yang daring. Yang pertama yang kami hormati adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, kemudian Kepala BBWS, baik itu Pemali Juwana, Bengawan Solo, Cimanuk Cisanggarung, Sarayopak maupun Citandui atau yang mewakili, kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kendal, Kepala BPBD Kabupaten Kendal, Kepala Balai PSDA Pemali Comal, dan Kepala Balai PSDA Serang Wisi Juwana, PSDA Bengawan Solo, dan juga Balai PSDA Begowontolo Ulo, serta Kepala Balai PSDA Serayu Tandui, pengusaha ikan teri Nasi Kendal, Forum Das Godri, dan juga Pak Eko Edi Nugroho, ini wartawan Suara Merdeka, dan juga Profesor Dr. Insinyur Suharyanto MSI, Guru Besar Teknik Sipil Undip. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, serta segenap tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tentunya, rapat pada siang hari ini atau sosialisasi pada siang hari ini adalah terkait dengan proper yang diajukan oleh Pak Anas Unevi selaku Kepala Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan pada bidang Sungai Bendungan dan Pantai dalam rangka mengikuti PKP pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Implementasi daripada aplikasi SIPAPA Bro ini harapannya adalah ini adalah merupakan suatu kegiatan aksi perubahan kinerja pelayanan publik, pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ketiga tahun 2001. Harapannya dengan aplikasi ini adalah nanti
pelaporan terkait dengan kejadian banjir, khususnya yang ada di wilayah Sungai Butikuto, ini karena tugas jadi mengambil sampel wilayah Sungai Butikuto bisa terlayani dengan baik karena pelaporan nanti bisa melalui petugas kami yang ada di lapangan maupun dari masyarakat yang bisa langsung nanti diaplikasikan di dalam sistem Android. Jadi barangkali dengan aplikasi si Papa Bro ini nanti informasi terkait dengan kejadian banjir khususnya ini di wilayah Balai Butikuto akan lebih cepat nyampe ke kita, kemudian bisa kami aplikasikan bagaimana sih cara mitigasinya nanti. Harapannya itu, dan kami mohon support kepada segenap tamu undangan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Anas terkait dengan aksi perubahan aplikasi si Papa Bro ini nanti bisa berjalan dengan lancar, syukur bagi nanti di jangka menengah dan jangka panjangnya itu bisa diimplementasikan di seluruh balai PSDA Provinsi Jawa Tengah yang ada di 6 wilayah balai. Harapannya seperti itu, dan terkait dengan sosialisasi kami persilahkan nanti Pak Anas untuk menyampaikan kepada semua audien supaya apa yang menjadi harapan Pak Anas nanti bisa bisa dimengerti dan dimanfaatkan oleh segenap stakeholder terkait dengan informasi kejadian bencana khususnya adalah bencana banjir. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dan kami mohon izin karena kesibukan. Nanti setelah membuka ini Pak Anas kami mohon izin, dan pada tanggal 21 September 2021 ini kurang lebih jam 13.32 menit sosialisasi aplikasi si Papa Bro sebagai implementasi kegiatan aksi perubahan kinerja pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawasan atau PKP angkatan ke-8 tahun 2021 kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Anas. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai Bapak Kunarto STMT untuk sambutan dan setelah bersedia untuk membuka acara sosialisasi ini. Acara selanjutnya adalah perkenalan program aplikasi si Papa Bro dan penjelasan alur kerja serta yang disertai dengan video demo aplikasi si Papa Bro yang akan dipandu sendiri oleh Bapak Azhar Anas Kunaifi selaku Kasih PBP dan Project Leader untuk aplikasi ini. Kepada Bapak Anas, kami persilahkan. Matur nuwun Pak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih dipertemukan kembali insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai yang sudah membuka dan memberikan arahan. Matur nuwun Bapak yang juga sebagai mentor kami dalam rencana aksi perubahan. Matur nuwun untuk segala dukungan dan arahannya. Dan yang kami hormati Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah yang sebetulnya kami undang untuk luring, tapi di siang hari ini berkenan untuk daring. Kemudian Bapak Kepala Bidang PPT yang diwakili oleh Pak Agus, Kepala Sekja SI, yang kami hormati Kepala Balai Butikuto, terus Kepala Seksi PR SBP yang diwakili Pak Bayu,
kemudian Kepala Seksi HSI, Kepala Seksi SID Pak Ali Nidom yang sudah rawuh, kemudian teman-teman CFT, matur nuwun yang sudah rawuh, kemudian dari Kominfo, nuwun sewu yang daring dari Kominfo hadir mboten nggih? Dari Kominfo belum hadir nggih. Nggih. Terus dari BBWS Pemali Juwana ada yang rawuh mboten? Oh, ada nggih. Nggih. Kemudian BBWS Bengawan Solo, BBWS Bengawan Solo belum, oh ada, alhamdulillah. Kemudian Cimanuk Cisanggarung ada, Cimancis, kemudian Serayu Opak belum bisa gabung, kemudian Citandui juga belum. Oh, PUPR Kabupaten Kendal ada nggih? PUPR Kabupaten Kendal, oh Jepara yang bergabung nggih. Kemudian BPBD Kabupaten Kendal, BPBD Kabupaten Kendal belum ada, nggih nggak apa-apa. Kemudian Jepara sudah ada, Balai PSDA Pemali Comal sudah ada. Nggih, terus kemudian Seluna, Putri Kuto tadi sudah ada. Seluna, Putri Kuto belum ada ya Pak? Ada ya. Seluna belum ya. Bengawan Solo ada. Probolo belum ada. Serayu Citandui, oh iya, ada. Kemudian Forum Dasbodri, Pak Eko sudah ada, dan Prof. Yanto ini yang belum ada. Tadi sudah saya japri, mudah-mudahan bisa bergabung. Bapak Ibu yang kami hormati, dibuka Mas, suaranya Mas. Perkenankan kami menyampaikan tentang yang ini dulu, yang rancangan aksi perubahan dulu. Nanti baru ini. Umum dulu baru nanti ke sini. Ada Mas Bayu. Nuwun sewu Bapak Ibu, menunggu sebentar menyiapkan ini ada sedikit dan mohon maaf juga kami sampaikan kalau kita ketemu lagi ya, kalau yang minggu kemarin hari Kamis itu kami juga mengundang dengan topik pendampingan petugas dan materinya sama, cuma kalau
itu karena di pentahapan kami harus melakukan pendampingan tugas dan sosialisasi itu harus dibedakan, tapi sebetulnya materinya sama, sasarannya yang berbeda. Kalau pendampingan petugas kemarin adalah teman-teman petugas posko atau yang membidangi, kalau sekarang sosialisasi ini adalah sasarannya adalah pimpinan OPD atau stakeholder terkait. Dan mohon maaf kalau nanti sampaikan kurang lebih sama. Saat ini kami juga mengundang teman-teman dari PUPR Jepara karena Jepara adalah salah satu pemangku atau stakeholder wilayah sungai Wisogelis dan Karimun Jawa yang merupakan kewenangan kabupaten. Baik Bapak Ibu, jadi aksi perubahan yang kami laksanakan dan sudah kami laksanakan yaitu si Pabro yang merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Pelaporan dan Penanganan Banjir Online untuk menunjang database kegiatan penanggulangan banjir yang integratif di Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Next, Mas. Nah, ini adalah kerangka berpikirnya bahwa kondisi saat ini adalah laporan ini masih bersifat manual, jadi kita masih nulis di form, format A maupun format B, kemudian kita upload di WhatsApp group, sehingga belum terdokumentasi secara elektronik dengan baik. Nah, ini mengakibatkan tidak tersedianya database, sehingga kalau kita mau nyari arsip banjir yang telah lalu, itu kita ngorak-ngarik dulu. Dan yang ketiga, kurang melibatkan masyarakat. Nah, ini memang pelaporan banjir didominasi oleh pelaporan yang berasal dari teman-teman petugas posko, sehingga belum melibatkan masyarakat. Nah, yang diharapkan adalah nanti pelaporan ini sudah digital berbasis Android yang dioperasikan melalui smartphone Bapak Ibu semuanya, yang mayoritas masyarakat saya yakin di Indonesia sudah punya yang namanya smartphone, sehingga nanti pelaporan ini terdatabase dengan baik. Kemudian melibatkan masyarakat, walaupun nanti klarifikasi atau ketepatan di lapangannya tetap harus melibatkan petugas posko banjir. Kemudian itu sehingga jadilah judul rencana aksi perubahan ini. Next, Mas. Nah, tujuannya adalah mewujudkan sinkronisasi data dalam pelaporan dan penanganan banjir untuk kegiatan penanggulangan banjir yang dilakukan di lingkup Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di Provinsi Jawa Tengah itu ada wilayah sungai kewenangan pusat, wilayah sungai kewenangan provinsi, dan wilayah sungai kewenangan kabupaten yang masing-masing mempunyai SOP sendiri-sendiri tentang penanggulangan banjir. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara de jure dan de facto memang walaupun kewenangannya hanya terbatas kewenangan provinsi, tapi bertanggung jawab juga terhadap semua kejadian banjir yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga kita memerlukan sebuah sistem informasi yang bisa mengakomodasi kejadian-kejadian banjir yang ada di wilayah sungai baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah, untuk merealisasikan ini maka kita bagi menjadi 3 capaian, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang dibedakan dari ketiga dari capaian ini adalah luasan saja. Kalau capaian jangka pendek ini kami fokuskan di wilayah Sungai Bodrikuto yang merupakan salah satu kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian jangka menengahnya nanti adalah di wilayah sungai kewenangan provinsi, yaitu Bodrikuto dan Pemali Comal, plus wilayah sungai kewenangan Kabupaten Jepara, yaitu Wisogelis dan Karimun Jawa. Yang jangka panjang nanti kita akan realisasikan untuk semua WS yang ada di
Provinsi Jawa Tengah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Next. Nah, ini adalah manfaatnya. Secara garis besar, kami bisa merangkum bahwa manfaatnya ini adalah yang pertama, mempercepat pelaporan. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat karena aplikasi ini nanti bisa diakses oleh masyarakat luas karena sudah berbasis Android, sehingga membantu tugas dari semua OPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan penanggulangan banjir. Secara inti manfaatnya seperti itu. Next. Nah, ini adalah pentahapannya. Kita sekarang berada di pentahapan yang ketujuh, yaitu sosialisasi. Kemudian next. Ini saya pikir ini next saja karena identifikasi stakeholder. Jadi stakeholder itu nanti melibatkan pentahelik, ada 5, yaitu pemerintah, kemudian dunia usaha, akademisi, media, dan apa satu lagi? Pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat atau kelompok masyarakat. Next. Next. Nah, ini kita sudah membentuk tim efektif. Next. Nah, ini beberapa potensi dan kendala yang coba kami petakan pada saat pembuatan rancangan. Next. Nah, ini untuk aplikasinya, sehabis ini nanti akan kami terangkan. Untuk aplikasi ini kita bagi menjadi 2, yaitu aplikasi yang berbasis Android yang bisa diakses dengan Android, dan alhamdulillah sudah ada di Play Store. Nanti tinggal ketik aja si Papa Bro, nanti sudah keluar. Yang kedua, aplikasi ini yang berbasis di web browser, ya, yang sudah ada di website Pusdata Provinsi Jawa Tengah. Jadi bisa diakses melalui Android dan web browser. Next. Oke. Secara umum seperti di atas. Kemudian next Mas, yang paparan aplikasi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, aplikasi ini sudah ada di Play Store, tetapi yang sudah kami upload di Play Store dan bisa di-download, ini adalah versi 1.0 yang berdasarkan beberapa masukan dari stakeholder kemarin, termasuk di pendampingan itu ada beberapa masukan. Dan kemudian kami sudah update, tapi belum kami upload ke Play Store. Nanti akan secepatnya kami update sehingga Bapak Ibu nanti bisa menggunakan di versi yang terbaru. Next, Mas. Secara garis besar menunya ini ada 3, yaitu pelaporan banjir, penanganan banjir, dan rekapitulasi. Jadi pelaporan banjir itu nanti yang diisikan adalah informasi seputar banjir yang akan dilaporkan. Kemudian penanganan itu adalah kita menginput hal-hal terkait penanganan banjir yang sudah dilakukan, baik darurat maupun permanen. Nah, rekap itu nanti adalah rekapitulasi. Next. Next. Langsung ke anu aja Mas, ke demo aja. Langsung ke video demo aja, biar nggak terlalu lama.
Nah, ini adalah video untuk pengoperasian Bapak Ibu. Nanti kami bantu dengan dubbingnya atau penjelasannya. Diklik, Mas. Sudah. Nah, diulangi mulai dari awal. Sudah kelihatan nggih, Bapak Ibu yang lewat Zoom? Sudah kelihatan nggih? Jadi ini bisa di-download di Play Store dengan mengetik si Papa Bro. Kita install, kita buka aplikasinya. Nah, kita masuk saja. Nah, ini ada menu pelaporan, ada menu penanganan. Nah, ini yang masuk tanpa login. Jadi ini untuk masyarakat luas nanti bisa masuk tanpa login ini. Ditulis nama pelapornya, kemudian alamat, nomor telepon, lokasinya untuk koordinat itu nanti kita sudah ngelink sama Google Map. Jadi tinggal aktifkan lokasi saja, tinggal aktifkan lokasi nanti sudah otomatis koordinatnya terdetek. Nah, ini itu yang pelaporan, kemudian ini yang rekap. Nah, rekap itu per bulan dalam 1 tahun ini kita informasikan ada berapa kejadian banjir. Nah, ini yang masuk melalui login. Login ini nanti menggunakan username dan password untuk konsumsi teman-teman penjaga posko. Untuk username dan password itu sementara yang kita akomodasi adalah dari teman-teman Balai PSDA yang merupakan UPT dari Dinas Pusdataru. Ke depan akan kita perluas lagi untuk BBWS dan teman-teman kabupaten agar bisa mengakses juga. Jadi karena ini untuk domain yang petugas posko, maka lebih komplit yang harus dimasukkan. Jadi mulai dari nama pelapor, kemudian instansinya, nomor teleponnya, kemudian waktunya, sekaligus lokasinya, waktu ini tanggal dan jamnya, kemudian sungai atau daerah aliran sungainya, sungai apa, kemudian lokasi ini
di-input otomatis dari Google Maps sehingga Bapak Ibu tinggal mengaktifkan saja lokasinya, kemudian akan terdetek otomatis lokasi di mana Bapak Ibu berada. Kemudian perakiraan dampak bencananya, korbannya dan segala macam. Ini kami mengacu kepada format yang dibuat oleh Satuan Tugas Pelaksana Bencana Banjir yang dibentuk oleh Kementerian PU tahun 2019 yang sudah mengakomodasi isi dari format A yang selama ini kita jadikan acuan dalam setiap pelaporan banjir. Nah, ini informasi apakah penanganan daruratnya sudah dilakukan terkait beberapa infrastruktur yang ada di situ. Kalau sudah ditulis sudah, kalau belum ditulis belum, kemudian narasi penanganan daruratnya itu seperti apa? Apakah dengan sandbag atau dengan bronjong, geobag, dan segala macam. Kemudian kendalanya apa? Ditulis juga. Kemudian kebutuhan mendesaknya apa? Misalkan makanan untuk pengungsi dan segala macam. Jadi nanti juga bisa diakses oleh teman-teman BPBD. Kemudian disubmit Bapak Ibu. Nah, setelah disubmit nanti kita diminta untuk memasukkan foto. Foto itu bisa ngambil dari kamera langsung untuk memfoto kondisi sungainya yang dilaporkan atau mengambil dari galeri dari HP yang bersangkutan. Kemudian upload to server. Kemudian detailnya nanti seperti ini dan bisa langsung dicetak juga. Jadi ini sudah langsung terrekam di database, bisa dicetak, cetaknya itu nanti bisa langsung ke printer atau bisa di save as dalam bentuk PDF. Nah, ini nanti yang dijadikan database kita. Untuk form penanganan ini pada intinya ya sama, penanganan ini jadi apa yang kita memasukkan apa yang sudah kita laksanakan terkait penanganan ini, siapapun, jadi bukan hanya provinsi, balai besar maupun kabupaten yang punya informasi terkait penanganan ini bisa dimasukkan sehingga kita bisa tahu, oh bobolan kemarin itu sudah ada penanganannya belum. Nanti bisa kita cek dari sini. Lokasi seperti biasa kita setting dengan Google Map biar lebih enak. Kemarin ada masukan dari teman-teman Badri Kuto yang terkait lokasi ini nanti di setting bukan wajib apa namanya? Apa Mas kemarin itu? Ya, bisa apa namanya? Bisa desa anunya itu bisa diisi. Jadi karena banyak petugas posko itu kan melaporkan dari kantor, bukan dari lapangan, sehingga lokasinya itu bisa diinput
tanpa harus dikonekkan dengan Google Map. Disubmit, kemudian diminta foto. Fotonya bisa ngambil dari kamera atau dari galeri. Kemudian upload to server. Nah, ini bisa dicetak nanti dalam format PDF atau langsung dicetak melalui printer. Kemudian yang terakhir ini yang rekapitulasi. Nah, ini isinya ya ada 2, rekap pelaporan dan rekap penanganan di aplikasi yang sudah masuk atau sudah diinput oleh teman-teman semuanya. Bisa dicetak. Bisa dicetak seperti ini dalam format PDF juga. Nggih, terkait aplikasi yang berbasis Android pada garis besarnya seperti ini, dan nanti saya minta tolong Pak Agusman, programmer kita yang kita mintai tolong untuk pembuatan aplikasi ini untuk menjelaskan yang di web browser. Jadi yang di Android kurang lebihnya seperti itu, yang di web browser nanti akan diterangkan oleh Pak Agusman. Jadi pada intinya semua informasi yang masuk di Android dan web browser itu nanti bisa diolah di web browser ini. Sebelum diskusi, yang singkat saja Pak Agusman biar cepat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas atas kesempatannya. Yang pertama-tama, yang terhormat Kepala Dinas PUSDA Taru yang saya hormati, para Kepala Bidang di Dinas Pusda Taru Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, terus para tamu undangan yang hadir secara daring maupun luring. Pada bagian ini selain aplikasi ini tersedia dalam mobile apps, kita juga membangunnya pada aplikasi berbasis website. Untuk itu mungkin langsung bisa dibuka Mas di web browsernya aja, langsung aja. Nah, aplikasi ini itu langsung bisa diakses. Ini udah menggunakan server di Diskominfo yang tentunya udah tersambung juga dengan domain PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu alamatnya di sipapa.pusdataru.jatengprof.go.id. Oke, di enter aja Mas. Jadi untuk bagian websitenya itu bisa diakses di alamat tersebut, sipapa.pusdataru.jatengprof.go.id. Nah, ini tampilan untuk versi website yang untuk publik. Ya, kurang lebih sama, itu ada logo dinas, terus ada button login di pojok kanan, banner si Papa Bro, terus yang berikutnya Mas ke bawah. Nah, itu ada menu utama. Ada 3 menu utama, di sini sama saja kayak yang di mobile apps. Yang pertama adalah menu pelaporan. Ya, ini nanti ketika diklik munculnya sama seperti di mobile app, yaitu form pelaporan untuk publik. Nah, ini sama, ini untuk publik, karena untuk publik nanti untuk formnya itu lebih minimal gitu. Isinya lebih minimal, seperti data-data teknis itu tidak dicantumkan, karena intinya di sini untuk publik itu untuk bisa memberitahu dinas secara cepat bahwa ada kejadian banjir di lokasi tertentu. Nah, ini sama
nanti ketika disimpan juga ada upload file dari galeri. Setelah itu laporan langsung tersimpan di database Pusdataru. Kembali ke halaman home lagi, Mas. Jadi Bapak Ibu intinya sama. Ini halaman publik. Jadi kalau publik itu bisa melaporkan kejadian banjir melalui aplikasi berbasis mobile aplikasi Android ataupun mengakses pada website sipapa.pusdataru.jatengprof.go.id. Nah, sedikit tambahan untuk mobile application itu nanti aplikasinya itu bisa berjalan pada tingkat Android paling minimal adalah KitKat. Saya sudah mengetesnya di Android KitKat itu dan bisa berjalan dengan baik. Dan untuk versi Android Ice Cream Sandwich itu masih ada problem, dia masih belum bisa input sama menarik datanya. Itu informasi tambahan untuk mobile aplikasi Android. Jadi untuk versi Android Ice Cream Sandwich ke bawah itu sudah tidak bisa, karena mungkin sekarang untuk penyebaran penjualan mobil aplikasi Android tentunya sudah di atas itu semuanya, udah di atas OS-nya, tentu di atas KitKat. Nah, kita lanjut. Tadi menu pelaporan, yang berikutnya adalah menu penanganan, klik detail. Nah, ini isinya sama, form penanganan untuk publik. Nanti tentunya di website ini juga ada yang untuk petugas pos atau admin dinas, nanti memerlukan akses autentikasi untuk login. Nah, ini untuk sekarang ini kita membahas untuk yang masyarakat umum untuk melaporkan pelaporan kejadian maupun penanganan kejadian banjir lewat website. Nah, ini kurang lebih sama. Yang pertama ada pelapor tentunya, nama lengkap, terus background, nama instansi, alamat pelapor, no himpun. Tentunya ini formnya harus dilengkapi, diisi dengan lengkap dan informasi yang benar, terus waktu dan lokasi, sungai, desa, kecamatan, kabupaten, terus lokasinya, latitude, longitude. Sementara ini belum otomatis pakai Google Map. Ini bisa mungkin nanti teman-teman buka Google Map, terus titik lokasinya bisa diklik kanan gitu, terus latitude, longitude-nya bisa dikopikan di sini. Nah, sementara seperti untuk mengisi latitude dan longitude seperti itu. Terus berikutnya adalah form penanganan darurat dan keterangan tambahan. Lanjut ke halaman home lagi, Mas. Ini untuk selanjutnya nanti sama ngupload file dari direktori lokal komputer. Nanti nyari file terus diupload di sini maksimal 3 file, terus lanjut, Mas. Yang berikutnya adalah menu rekapitulasi, sama intinya. Ini nanti saya kelompokkan, jadi saya buat folder per tahun. Nanti ini isinya masih 2021 karena pengisian kejadian 2021. Nanti kalau ada 2022 nambah lagi. Coba klik salah satu, Mas, di detail. Oke, ini isinya tabel seperti ini, terus ada detail dan ekspor PDF. Kurang lebih seperti itu. Kembali lagi, Mas, di halaman lagi. Nah, itu penanganan juga sama. Klik detail. Jadi ini data-data yang telah diinputkan dari mobil aplikasi Android ataupun website. Terus kembali lagi, Mas, ke halaman home. Nah, ini tadi kan saya menerangkan untuk yang publik, akses publik, bukan dari admin dinas maupun petugas ataupun
bisa dibilang penjaga pos. Terus ini untuk mengakses website versi petugas pos atau admin itu bisa di pojok kanan atas itu ada tombol login, bisa diklik di situ. Nah, itu ada username atau password, username dan password. Nah, itu untuk dapat username dan password, para admin ini nanti minta ke siapa sih? Nanti yang bisa dihubungin adalah pemegang akun. Untuk admin dinas bisa menghubungi akun super admin yang ada di dinas. Nanti teman-teman dari seksi PBB mungkin bisa mendistribusikan username password-nya. Nah, itu di sana sudah ada untuk super admin, tentunya admin dinas dan admin balai. Nah, nanti kalau ada yang kesulitan bisa menghubungi admin dinas. Nah, itu kan untuk admin. Selanjutnya, akses login ini juga ada untuk petugas pos atau penjaga pos itu. Nanti untuk petugas pos atau penjaga pos itu, aksesnya dari mana sih? Mau login ini dapat username dan password-nya dari mana sih? Itu bisa didapatkan dari admin balai-balai masing-masing. Nanti admin balai itu tugasnya dia bisa menambahkan petugas pos yang sekiranya mungkin nanti ada piket banjir atau orang yang berkaitan yang menangani banjir bisa ditambahkan lewat admin masing-masing ataupun super admin dinas. Nah, untuk sekarang kita coba masuk mungkin ke admin Bodrikuto ada, bisa, Odin. Ya, ini kita akan coba untuk admin Bodrikuto. Ya, ini seperti apa sih nanti isinya di dalam itu. Untuk admin Bodrikuto itu nanti bisa apa aja, nanti bisa saya paparkan secara singkat. Yang pertama ini karena ini dulu base-nya adalah sudah ada sistem yang terdahulu itu format A. Nah, jadi di sini saya sebagai programmer mengembangkan untuk si Papabro-nya. Jadi si Papabro-nya ini sebenarnya ngikut di format A yang dulu telah ada. Nah, catatannya sudah ada. Nah, ini untuk Bodrikuto ini masih kosong. Sebenarnya ini bisa ditambah nanti pengawas regu atau petugas posko sama format A. Nah, ini untuk admin. Ini tampilan dashboard-nya, ada grafik kejadian bencana, ini ngambilnya dari format A dulu ini. Terus kejadian terakhir masih kosong untuk Balai Bodrikuto. Lanjut ke menu pelaporan. Masuk ke sidebar sebelah kiri, ada menu pelaporan. Nah, ini masih informasi pelaporan banjir ini secara umum masih masuk ke sini. Masuk semua ke sini, di situ dari atas itu ada di atas ada judul pelaporan dan sebelah kanan itu ada ekspor Excel dan tambah data. Nah, untuk ekspor Excel ini nanti kalau datanya diklik langsung otomatis ekspor Excel semua kejadian bencana yang telah dilaporkan. Terus untuk tambah data yaitu ini yang membedakan antara kita input masyarakat umum yang tentunya yang versi web dan petugas atau admin. Bedanya di sini. Coba tambah data, Mas. Nah, ini inputannya sama kayak tadi yang di versi public. Ada pelapor, seperti nama, terus nama instansi, alamat pelapor, nomor handphone, terus waktu dan lokasinya di mana. Terus yang membedakan adalah, lanjut Mas, coba ke bawah. Nah, itu ada lokasi. Nah, ini tentunya di website yang login untuk petugas dan admin ini tentunya isinya lebih detail. Seperti ada korban meninggal, hilang, luka berat, dan mengungsi luka ringan. Terus berikutnya ada kerusakan,
Nah, itu kerusakan terdampaknya itu apa. Terus sama ini sama isiannya seperti yang di mobile app yang versi login untuk admin sama petugas pos. Terus penanganan darurat yang dilakukan sama. Terus nanti berikutnya adalah kalau kita sudah yakin dengan data yang ingin kita inputkan sesuai kondisi di lapangan, kita klik simpan di bawah sendiri. Nanti setelah itu ada upload file. Kalau di mobile apps kan lebih enak, itu bisa ambil dari galeri atau foto langsung kejadian di lapangan. Kalau ini tentunya kita menyiapkan dulu file yang misalkan kita foto dari lapangan, terus kita copy ke desktop atau PC kita atau laptop kita, terus kita upload di sini. Nah, yang berikutnya adalah menu penanganan. Coba masuk ke menu penanganan. Menu sebelah kiri, ya benar, ini langsung sama seperti tadi, kayak ada export Excel dan tambah data. Terus satu lagi di data versi website ini si admin maupun petugas pos ini nanti lebih bisa leluasa karena di bagian modul ini, maksudnya modul untuk back office atau login admin ini yang versi website, tentunya si user bisa lebih leluasa, dia bisa melihat detail, terus berikutnya mengedit datanya. Kalau yang versi mobile kan langsung dia input langsung ke kirim dan nggak bisa diedit. Dan di sini si admin juga bisa menghapus datanya. Coba Mas masuk ke detail. Nah, ini detail aplikasi yang diinputkan baik dari mobile aplikasi atau website. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini seharusnya ini ada foto lapangan karena ini mungkin nggak diisi foto lapangannya, jadi di sini kosong. Coba ke atas lagi, Mas. Nah, di situ ada ekspor PDF juga di sini. Sama seperti mobile aplikasi, ini bisa di save as PDF sebelah kanan itu kan ada menu untuk pemilihan, misalkan mau di save PDF atau di print langsung di printer yang tersedia. Yang kurang lebih seperti itu. Ya, ini coba di save. Nah, tadi bisa di save atau di print langsung. Terus kembali lagi, Mas. Nah, ini sudah saya paparkan yang pelaporan dan pengenalan. Yang berikutnya adalah kita bagaimana sih si admin ini menambahkan petugas posko atau pengawas regu. Kita masuk ke menu berikutnya di regu piket. Nah, itu ada pengawas regu, nanti misalkan ada pengawas regu bisa ditambahkan di sini. Jadi pengawas regu ini fungsinya adalah untuk mengawasi petugas yang sedang piket banjir. Itu siapa aja sih, nanti pengawas regu yang bertanggung jawab nanti bisa diinput di sini. Kurang lebih seperti itu. Dan pada kesempatan ini saya akan lebih menekankan pada petugas posko. Lanjut ke petugas posko. Nah, ini di Balai Bodrikuto masih kosong petugas poskonya. Nanti mungkin dari teman Bodrikuto bisa menginputkan kalau udah ada jadwal piket banjir atau nanti bisa diinputkan di sini. Terus dengan cara tambah data. Nah, ini informasi personal. Mungkin ini untuk inputnya, nanti kita coba satu, Mas, untuk datanya nanti. Nama depannya siapa? Misalkan Mas Mustaqim itu ya. Lanjut, ini kosongnya aja biar cepat. Terus jenis kelamin tentunya pria. Tanggalnya dibuat seperti itu nggak apa-apa. Alamatnya dikosongin dulu. Nanti bisa dilengkapi lagi. Terus nomor handphone bisa dikosongi, email, NIP. Nah, nama balainya tentunya di situ hanya pilihannya Bodrikuto. Nah, ini untuk menambahkan foto profil bisa dikosongin. Terus username-nya ya bisa diinputkan, Mas. Misalkan Mustaqim. Nah, ini untuk meninputkan
username ini tidak diperbolehkan ada spasi. Dan passwordnya misalnya dibuat 1 sampai 8, Mas. Confirm password. Oke, simpan. Ya, itu datanya otomatis seperti itu. Nah, ini data ini nanti bisa digunakan untuk login di mobile apps, digunakan untuk login di back office. Tentunya nanti menu-menu yang ditampilkan pada bagian mobile apps masih sama kayak admin atau yang bisa login. Untuk bagian back office nanti yang tampil adalah pelaporan, penanganan, dan dashboard. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau udah ada datanya mungkin bisa dilengkapi untuk teman-teman petugas pos untuk bisa login di mobile app atau di back office-nya. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk back office atau website SIPA Pabro untuk bagian publik ataupun bagian login, kurang lebih seperti ini. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Pak Anas atau pembawa acara. Matur nuwun Pak Agusman, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi sekilas seperti itu memang. Jadi ada dua mobile app. Jadi yang satu adalah Android, yang satu web browser. Tapi saya yakin yang lebih user friendly memang yang mobile Android, sehingga di mobile Android itu ada dua, yaitu pelapor yang dari masyarakat dan dari petugas posko. Yang dari petugas posko tadi sudah disampaikan harus punya username dan password. Nanti kami infokan username dan passwordnya. Kemudian kalau yang petugas posko tadi username dan passwordnya harus login dulu di web browser itu, Mas, ya. Oh ya, okay. Jadi nanti saya minta tolong teman-teman dari UPT kami, yaitu Balai PSDA, jika SK untuk petugas posko bulan Oktober nanti sudah keluar, kami mohon untuk menginput nama-namanya di web browser itu, di aplikasi, sehingga nanti yang bersangkutan sudah mempunyai username dan password untuk masuk ke mobile app. Untuk masyarakat, untuk kategori pelapor masyarakat itu tidak dibutuhkan apa-apa, jadi langsung isi saja, tidak ada username dan passwordnya. Dan untuk yang masyarakat memang kompleksitas laporannya lebih sederhana, tapi untuk petugas posko nah dilaporkan memang lebih rigid, karena itu nanti yang akan dijadikan database. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk capaian jangka pendeknya memang kami fokuskan di wilayah Sungai Bodrikuto, merupakan salah satu wilayah sungai kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Tapi untuk capaian jangka menengah dan panjang adalah nanti untuk seluruh wilayah sungai yang ada di Jawa Tengah. Makanya pada siang hari ini kami mengundang Bapak Ibu semuanya pemangku wilayah, stakeholder wilayah sungai, baik pusat, kemudian provinsi maupun kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kami juga mengundang teman-teman dari BPBD Jawa Tengah, Pak Jati, ini kalau nggak salah yang rawuh. Matur nuwun Pak Jati, nanti ini bisa nanti dijadikan salah satu Pak Jati, bukan yang utama tapi salah satu alternatif penyampaian informasi, sehingga nanti bisa juga diakses oleh teman-teman BPBD untuk memperkaya informasi terkait kejadian banjir. Selanjutnya izin kita diskusi Bapak Ibu, kira-kira apa masukannya yang bisa kami akomodasi sehingga aplikasi ini bermanfaat.
Dan yang sudah kami upload di Play Store ini memang akan kami sempurnakan lagi, dan seperti layaknya sebuah aplikasi atau software, nanti akan ada update untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan sebelumnya. Baik, untuk diskusi kami buka Bapak Ibu. Monggo yang ingin menyampaikan masukannya, kami mulai dulu dari teman-teman atau Bapak Ibu undangan yang hadir secara daring. Monggo. Halo, nggak ada ya? Karena kemarin pertanyaannya sudah banyak pada saat pendampingan petugas. Untuk pendampingan petugas kemarin ada yang masih belum bisa login di web browsernya. Dari Pemali Comal, Bu Yanti sudah bisa login belum, Bu? Untuk teman-teman belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Ya, terus yang kedua, fungsi dari format A apakah masih tetap berjalan atau tidak, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh masih, Bu. Jadi ini alternatif pelaporan. Jadi format A itu masih berjalan. Cuma format A itu kan keperluannya terkait kita posting di grup WA. Tapi untuk yang aplikasi ini juga kami mohon untuk dijalankan karena ini nanti terdatabase secara otomatis ke sistem. Jadi formatnya masih tetap jalan sambil nanti kita diskusikan dengan Bapak Kepala Bidang dan Bapak Kepala Dinas apakah nanti bisa diganti dengan aplikasi ini. Karena kan ini hal yang baru, Bu Yanti. Hal yang baru kalau langsung diterapkan dengan cut yang lama nanti takutnya teman-teman belum terbiasa. Belum terbiasa terus nanti malah laporan banjirnya menjadi kacau. Jadi yang sudah jalan selama ini formatnya kita jalankan, plus nanti saya minta tolong yang setiap ngisi format A juga ngisi di aplikasi ini. Kira-kira ngoten Bu Lika, Bu Yanti. Nanti untuk loginnya mungkin apa passwordnya apa username-nya diganti aja yang lebih enak mungkin Mas Agusman. Oke, nanti untuk loginnya biar diganti username sama passwordnya yang lebih mudah, Bu. Jadi biar bisa lebih enak loginnya. Ngoten nggih? Matur suwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau yang dari Solo kemarin katanya sudah bisa ya, sudah bisa login. Solo belum bisa, Pak. Yang MIPA Pasol itu belum bisa. Belum bisa, Mas Adit? Iya, belum bisa. Oh. Padahal ya sudah dimasukkan sesuai anu ya. Username. Iya, sesuai, sudah sesuai. Oh, iya ya. Yes, berarti anu Mas nanti kalau ada waktu pas ke Solo nanti coba kita anu Mas, kita cek sekalian, nanti saya bawa Pak Agusman programmernya biar apa yang keliru nanti. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Cukup? Baik, kalau yang di daring cukup, teman-teman yang luring di sini, teman-teman JFT barangkali ada yang ingin ditanyakan. Jadi nanti untuk teman-teman JFT ini peluang bagus, jadi nanti ini trigger awal dari kami. Nanti barangkali teman-teman JFT bisa mengembangkan ini, aplikasi ini.
ya, mengembangkan aplikasi ini sehingga bermanfaat untuk OPD organisasi kita, yaitu Dinas Pusdata Provinsi Jawa Tengah, maupun teman-teman sendiri. Teman-teman sendiri bisa untuk bahan angka kredit dan sebagainya. Karena ini masih terbuka untuk dikembangkan. Saya pikir itu, mohon izin Bapak Ibu yang daring untuk mengaktifkan videonya, untuk kita foto sebagai bukti dokumentasi Bapak Ibu. Yang dari BBWS Bengawan Solo, Pemali Juwana, Cimanuk Tisanggarung, mohon izin untuk diaktifkan videonya. Dan Badri Kuta sudah ya, Badri Kuta sudah. Untuk kita ambil videonya, fotonya Bapak Ibu. Serai Citandui sama BBWS Bengawan Solo, mohon izin untuk mengaktifkan videonya. Dan bisa dianu Mas. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Yang terakhir, mohon izin Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya. Daftar hadir yang sudah linknya sudah di-upload oleh teman-teman admin untuk bukti kehadiran Bapak Ibu. Pak Eko, matur nuwun, Pak Eko, rawuhipun Pak Eko Edwianto. Matur nuwun sami-sami Pak Anas. Yang dari PUPR Jepara, ngapunten Pak, siapa asmanipun Pak? Pak Dodi, Pak. Oh iya. Pak Dodi. Penjelasan aplikasi ini kerjasama dengan teman-teman PUPR Kabupaten Jepara, Pak, selaku pemangku wilayah Sungai Sogelis dan Karimun Jawa. Ngoten Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kerawuhannya baik daring maupun luring pada siang hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Roni. Terima kasih Pak Anas. Demikianlah acara sosialisasi aplikasi Si-Papa Bro pada hari ini. Semoga tujuan dari rancangan aksi perubahan ini untuk sinkronisasi data pelaporan dan penanggulangan banjir Jawa Tengah bisa tercapai untuk jangka panjang, dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan terima kasih juga kami sampaikan untuk undangan yang sudah hadir secara luring dan daring pada hari ini. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.